Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan suci yang kita nantikan telah tiba. Dan sebagai umat muslim tentu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita semua sudah tahu bahwa bulan puasa sendiri memberikan banyak sekali berkah untuk kita, baik itu akhirat maupun duniawi. Dan yang paling mudah kita rasakan saat ini adalah bagi kesehatan. Nah, sahabat Zakat TV, bersama saya di sini dalam program Sehati, Sehat Islami, kita akan membahas mengenai manfaat puasa bagi kesehatan. Dan telah hadir bersama saya Dr. Yeni Purnamasari, narasumber dari layanan kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Fiza? Alhamdulillah sehat dokter. Okay. Ya, mungkin bisa dijelaskan dok, bagaimana kaitannya antara puasa dengan kesehatan? Ya, jadi tadi betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Fiza bahwa puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kalau dulu mungkin kita berasumsi puasa itu membuat tubuh kita lemah gitu ya. Sebenarnya beberapa penelitian kesehatan itu menyebutkan sebaliknya gitu. Nah, ya secara umum dari penelitian yang sudah dilakukan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, puasa mempunyai efek yang pertama adalah autolisis. Jadi sebuah proses di mana tubuh kita itu akan mengambil cadangan energi dengan menghancurkan sel-sel yang memang tidak diperlukan oleh tubuh atau dia menjadi cadangan lemak dalam tubuh kita, sehingga ketika puasa itu tidak akan mempengaruhi secara umum kondisi kesehatan. Jadi tidak usah khawatir dengan kita berpuasa, maka sebetulnya manfaat-manfaat kesehatan itu sangat mudah bisa kita dapatkan. Itu proses autolisis. Kemudian yang kedua yang sering kita dengar adalah proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah sebuah proses penghancuran dari sel-sel yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga dengan proses ini maka tadi zat yang tidak diperlukan akan dibuang gitu. Jadi dua proses itu yang mungkin belum banyak diketahui oleh kita semua, yang mempengaruhi tubuh kita akan selalu melakukan regenerasi sel gitu. Seperti itu, nanti kita bisa jelaskan lebih dalam. Oh ya, satu lagi saya akan tambahkan. Jadi ada proses yang namanya regenerasi sel. Karena bagi orang yang mungkin tidak biasa berpuasa, bayangkan saja tubuh kita itu seperti mesin ya. Kalau kita ibaratkan mesin, maka dia selalu dalam kondisi on gitu, dalam kondisi hidup terus-menerus. Padahal kondisi mesin yang hidup terus-menerus itu akan mengakibatkan dalam jangka panjang kerusakan. Nah, dengan puasa maka proses regenerasi atau proses penggantian sel-sel itu bisa berjalan gitu. Seperti itu. Jadi ternyata puasa sendiri memberikan banyak proses yang baik ya untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa lebih sehat ya dok ya? Betul. Ya. Dan mungkin kalau terkait dengan berbagai macam penyakit yang tentunya sahabat Zakat TV mungkin ada juga yang mengalaminya saat ini ya, mulai dari penyakit jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Itu bagaimana terhadap pasien-pasien yang sedang mengalami kondisi sakit dengan berpuasa? Ya, jadi tadi ya manfaat puasa secara umum sudah saya jelaskan hubungannya dengan penyakit jantung. Kalau hubungannya dengan penyakit jantung, pertama penyakit jantung itu penyebabnya yang paling sering adalah adanya sumbatan di pembuluh darah atau kita bahasa medisnya aterosklerosis. Jadi proses penyumbatan dari pembuluh darah kita. Kenapa terjadi aterosklerosis? Karena di situ terjadi penumpukan dari zat-zat lemak, kolesterol, trigliserid gitu ya, di mana ini dalam jangka panjang akan menyumbat aliran darah sehingga menyebabkan tadi serangan jantung. Nah, dengan berpuasa maka dari penelitian yang ada itu akan menurunkan tadi kadar kolesterol total, kemudian kadar LDL. LDL itu sering kita sebut sebagai lemak jahat gitu ya. Sebetulnya dia tidak diperlukan oleh tubuh kita. Dan sebaliknya dia akan meningkatkan HDL. HDL itu lemak baik yang memang itu diperlukan untuk secara umum metabolisme tubuh kita. Jadi dengan adanya puasa justru kita akan menurunkan kadar kolesterol, LDL, kemudian trigliserid, sehingga aliran darah khususnya ke jantung bagi yang memang dia mempunyai penyakit jantung itu akan lebih lancar gitu.
Kemudian untuk diabetes itu terjadi karena adanya kekurangan dari hormon insulin yang ada di pankreas. Jadi pankreas kita itu berfungsi untuk menjaga hormon-hormon insulin itu agar dia mempertahankan keseimbangan gula darah. Nah, dengan adanya puasa maka hormon insulin itu dia dalam kondisi yang seimbang. Kadar gula darah yang kita harapkan normal pada orang dengan diabetes itu bisa dicapai. Itu tentunya nanti ada beberapa catatan ya untuk diabetes. Tidak semua kasus diabetes memang disarankan untuk berpuasa. Ada beberapa kondisi tertentu gitu ya, tapi tidak semua kasus ya yang memang disarankan untuk menunda berpuasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah ginjal. Secara umum ginjal berfungsi untuk mengeluarkan racun ya, jadi dia menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Salah satunya adalah zat kimia, kemudian urin gitu ya, dan lain-lain, sehingga ketika dibuang maka dia akan membuang tadi zat-zat racun itu. Nah, dalam kondisi berpuasa fungsi glomerulus atau penyaring dari ginjal itu dia berfungsi secara optimal. Jadi sebetulnya untuk penyakit-penyakit tadi, jantung, diabetes, dan penyakit ginjal, pada kondisi tertentu itu tidak bermasalah untuk berpuasa gitu. Kecuali kalau untuk ginjal mungkin kondisi gagal ginjal yang kronis, di mana dia fungsi ginjalnya sudah dalam tahap yang terminal atau dalam tahap akhir, itu memang tidak disarankan untuk berpuasa. Ya, sangat menarik sekali ya dok ya, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai manfaat puasa dan kesehatannya tetap di Sehati Sehat Islami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati Sehat Islami bersama saya Hafizah dan narasumber kita Dr. Yeni Purnamasari. Ya dok, sangat menarik sekali tadi kita bahas mengenai bagaimana manfaat puasa bagi orang yang sehat dan juga untuk beberapa penyakit ya pada pasien-pasien tertentu. Nah, tadi terakhir membahas tentang ginjal. Nah, kira-kira untuk beberapa penyakit tertentu mungkin ada kasus di mana pasien-pasien tersebut tidak dapat benar-benar melakukan puasa secara seharian penuh atau hanya setengah hari dok. Iya, jadi tadi ya saya sampaikan untuk kondisi gagal ginjal gitu ya, khususnya gagal ginjal kronis. Jadi gagal ginjal kronis ini kondisi di mana fungsi ginjal sudah sangat menurun ya, itu tidak disarankan berpuasa gitu ya, karena dia memang disarankan untuk menstabilkan fungsi ginjalnya dulu. Kemudian diabetes juga harus dilihat dulu. Jadi sebelum diabetisi atau pasien diabetes itu ingin berpuasa, maka dia sebaiknya konsultasi dengan dokter, dilihat dulu kadar gula darahnya dan dilihat terapi yang diberikan gitu ya. Kalau terapi itu ternyata berupa suntik insulin lebih dari 2 kali, memang agak sulit ya mengaturnya, karena dengan suntikan insulin itu kondisi gulanya akan drop kalau dia tidak mengkonsumsi makanan. Nah, bisa saja dengan kondisi seperti itu kan dia bisa berpuasa setengah hari, atau kalaupun dia berpuasa harus diberikan edukasi atau pemberian konseling bahwa ketika kondisi dia drop, hipoglikemi kita sebut, atau kondisi gula darah yang sangat turun, maka dia harus segera berbuka. Gitu. Oh, jadi tergantung kondisinya. Kondisinya tergantung kondisinya gitu. Ya, jadi tidak semuanya
penyakit-penyakit tadi itu tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi sebaiknya memang per individu atau per kasus itu konsultasi terlebih dahulu. Gitu. Oke. Nah mungkin bahasan mengenai puasa bagi orang yang sakit akan kita bahas dalam episode yang lain, Dok ya, akan kita perdalam lagi. Dan untuk puasa sendiri, kadang untuk keluarga khususnya yang ingin mengajari anak-anaknya berpuasa, kira-kira ada batasan usia tersendiri nggak, Dok, untuk minimal bisa berpuasa penuh itu pada usia berapa gitu? Ya, kalau dari kesehatan sebetulnya tidak ada standar usia tertentu ya. Yang jelas harus dilihat pertama fungsi fisiologis atau fungsi dari fisik si anak ya, fungsi fisik si anak. Dia sudah punya kesiapan nggak secara fisik maupun psikologis gitu. Karena kan puasa itu sebetulnya tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga dia harus mengendalikan psikologisnya sehingga optimal puasanya gitu. Nah, pada umumnya yang kita anjurkan adalah sudah mulai adanya pengenalan puasa ya pada anak-anak di usia 5-7 tahun. Nah, itu juga bertahap. Jadi tidak seharian gitu ya, bisa dimulai dari setengah hari gitu ya, bertahap. Karena memang dari segi kesiapan organ tubuhnya, kemudian aktivitasnya, karena anak-anak kan lebih banyak dia bermain ya, aktivitas di luar gitu, maka anak-anak memang disarankan mulai berpuasa di usia-usia 7 tahun gitu. Dan kalau segi agamanya kan memang setelah dia memasuki tahap balik. Ya, betul sekali. Nah, kalau untuk wanita nih, Dok, kadang kan banyak sekali kaum perempuan yang sengaja berpuasa itu untuk alasan kesehatan saja, ibaratnya untuk awet muda, untuk bahkan ada juga untuk terkait dengan hormon dan lain-lain. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Kalau tidak salah ada juga artikel kedokteran ya, di mana menyebutkan bahwa puasa dapat meningkatkan proses aging, atau bagaimana, Dok, penjelasannya? Iya, jadi ya penelitian terbaru memang menyebutkan bahwa puasa itu sebagai salah satu untuk terapi anti aging gitu ya. Ini sangat menarik karena memang pertama dari penelitian yang ada ya disebutkan puasa itu memiliki sifat tadi, dia melakukan regenerasi sel, di mana sel-sel yang tadinya dia dipaksa untuk bekerja terus-menerus karena kita tidak berhenti ya mengkonsumsi makanan tanpa jeda, dia akan melakukan regenerasi. Sehingga yang paling bergembira di sini salah satunya adalah organ kulit gitu ya. Kulit kita itu dia punya waktu untuk melakukan regenerasi sel ya. Yang kedua adalah proses detoksifikasi tadi yang saya sebutkan, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian untuk anti aging sendiri bisa kita lihat di tadi puasa itu dia akan meningkatkan dia akan menurunkan antioksidan. Dia akan menurunkan radikal bebas dan meningkatkan antioksidan, di mana antioksidan ini adalah sebuah zat yang akan menimbulkan penyakit, salah satunya di kulit gitu. Jadi fungsi-fungsi tadi ya itu akan meningkatkan puasa kita ya, atau manfaat puasa dari kulit kita gitu. Jadi dapat dikatakan puasa ini adalah salah satu metode yang tanpa obat tapi bisa meningkatkan keremajaan kulit ya, Dok ya, seperti itu. Betul, dengan proses tadi ya, regenerasi, kemudian detoksifikasi dan meningkatkan fungsi antioksidan dalam tubuh kita. Oh iya, berarti sangat baik sekali ya, Dok, untuk kesehatan. Dan salah satu artikel kedokteran juga menyebutkan bahwa puasa bisa menstabilkan metabolisme tubuh gitu. Mungkin kalau banyak orang barat ya bisa menyebutkan puasa, apalagi kalau di Indonesia mungkin puasanya pas jamnya gitu. Tapi kalau di Eropa, di Amerika jam puasanya lebih lama gitu. Nah, kira-kira terkait dengan metabolisme tubuh sendiri itu bagaimana, Dok? Iya. Jadi di kesehatan itu dikenal ada yang namanya homeostasis. Homeostasis itu adalah sebuah fungsi di mana tubuh kita akan selalu menjaga keseimbangan tubuhnya gitu. Jadi ketika misalnya tubuh kita kadar gulanya sangat turun gitu ya, atau cadangan energi kita menurun, maka fungsi homeostasis ini akan menutupi itu gitu. Sehingga tadi metabolisme tubuh kita itu akan selalu diarahkan dia lebih stabil. Nah, pada kondisi di mana kita berpuasa gitu ya, tentunya puasa yang bermanfaat bagi kesehatan itu bukan berarti dia puasa terus-menerus ya. Jadi kita juga harus memahami. Jadi bukan puasa yang dia 24 jam gitu ya. Kita berpuasa paling lama mungkin 14 jam karena memang
setelah 14 jam tubuh kita fungsi homeostasisnya atau fungsi keseimbangannya akan terganggu. Oh, jadi ada batas maksimum juga ya, dok, dalam berpuasa ya? Ya, makanya tidak dianjurkan orang berpuasa 24 jam, kemudian dia tidak sama sekali tidak makan, tidak minum gitu. Karena nanti yang berfungsi setelah 14 jam itu adalah gangguan dari homeostasis atau gangguan keseimbangan tubuh, sehingga jadi malah menyebabkan penyakit ya, dok? Jadi ajaran Islam itu sangat tepat kalau saya lihat. Jadi kita dianjurkan puasa dari subuh sampai maghrib gitu kan. Nah, itu memerlukan waktu kurang lebih tadi 14 jam. Jadi berpuasa kurang lebih 14 jam yang optimal ya, dok? Iya, yang optimal. Oke. Dan kalau terkait dengan fungsi hormon sendiri, dok, apakah ada kaitannya dengan kinerja hormon dalam tubuh kita dengan berpuasa? Iya, hormon kita itu banyak sekali ya. Jadi hormon itu berfungsi untuk mengontrol fungsi-fungsi dalam tubuh. Pertama tadi hormon yang ada di pankreas. Pankreas itu dia menghasilkan yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin dalam kondisi puasa dia akan stabil, ya. Kemudian yang kedua adalah hormon yang adrenalin. Adrenalin itu hormon yang mengendalikan stres, gitu ya. Pada kondisi puasa kan kita dianjurkan untuk menahan rasa marah, kemudian stres. Nah, itu hormon-hormon adrenalin yang memacu stres itu akan dikendalikan. Kemudian tadi hormon glukagon itu disintesis di hati kita, di liver kita. Nah, itu juga akan bekerja untuk mengoptimalkan fungsi hati sehingga dia bisa mengeluarkan cadangan energi. Jadi subhanallah sekali, puasa itu semua organ tubuh kita yang berkaitan tadi dengan hormon, fungsi hormon, dia justru akan dalam kondisi yang seimbang atau stabil. Gitu. Jadi berarti puasa juga bisa meningkatkan kestabilan hormon ya, dok? Tidak hanya metabolisme tapi juga hormon dikendalikannya ya. Oke. Dan sahabat Zakat TV, menarik sekali, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang bagaimana manfaat puasa bagi kesehatan, dan tetap di program Sehati Sehat Islami. Keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati Sehat Islami bersama saya Hafizah dan narasumber kita Dr. Yeni Purnamasari. Ya, dok, tadi kita sudah membahas bagaimana berpuasa dapat mengontrol hormon dan juga metabolisme tubuh. Ya, dan ada salah satu riset kedokteran yang juga menarik perhatian, bagaimana puasa itu dapat mempertajam pikiran kita. Itu bagaimana kira-kira prosesnya, dok? Iya, pertama kenapa puasa itu bisa mempertajam pikiran? Jadi kita lihat tadi yang fungsi puasa adalah untuk melancarkan peredaran darah dengan mengurangi kadar kolesterol, sehingga aliran darah yang ke otak terutama itu akan sampai, gitu ya, akan sampai, dan dia membawa nutrisi, membawa zat-zat yang memang diperlukan untuk metabolisme di otak. Gitu. Yang kedua, puasa itu juga dia akan meningkatkan ketajaman pikiran melalui proses ada yang namanya suplai oksigenasi ke otak, gitu ya. Ketika kita berpuasa, suplai oksigen itu maka akan berfungsi secara maksimal juga, dia akan sampai ke otak. Tadi karena aliran darahnya lancar, gitu ya. Aliran darah yang memang dipompa oleh jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh, itu akan sampai dengan optimal, termasuk oksigen yang ada di otak kita, gitu. Makanya dari penelitian itu selain dia bisa mempertajam pikiran, juga dia bisa meningkatkan umur dari
penelitiannya waktu itu memang dengan menggunakan kelinci dan juga tikus percobaan. Ternyata dari hasil penelitian itu yang tidak berpuasa dengan yang berpuasa mempunyai umur hidup yang lebih panjang gitu. Jadi bisa dikatakan puasa juga bisa meningkatkan harapan hidup begitu dok ya? Betul. Ya, karena tadi proses-proses tadi sudah dilalui oleh tubuh kita gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita tahu bahwa dalam berpuasa biasanya kan ada ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran juga bisa meningkatkan ketajaman pikiran dan proses ilmiahnya seperti tadi ya dok ya, ternyata bisa meningkatkan oksigenasi ke otak seperti itu. Ya, dan mungkin bagi sahabat Zakat TV sekalian ingin mengetahui dok, bagaimana tips-tips kesehatan yang bisa kita lakukan selama berpuasa? Oke, jadi untuk tips sehat selama berpuasa, pertama adalah kita harus berniat dulu, berniat dalam betul-betul bahwa kita akan melakukan puasa. Karena apa? Karena ternyata dari hasil penelitian, dengan kita berniat pada malam hari atau pada saat sahur itu akan meningkatkan proses autolisis. Jadi proses di mana tubuh kita itu tidak akan kehilangan energi gitu, bandingkan dengan orang yang tidak berniat gitu ya berpuasa, maka di tengah-tengah setengah hari perjalanan dia berpuasa, dia akan kehilangan energi tubuh karena proses autolisis itu tidak bisa diaktifkan kalau kita tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, selalu biasakan kita untuk sebelum puasa Ramadan yang 1 bulan, sebetulnya dianjurkan kita melatih diri untuk berpuasa sunnah gitu ya, berpuasa sunnah. Kemudian yang ketiga, selalu sempatkan sahur gitu ya sebelum waktu imsak, karena sahur itu akan membekali kita dengan jumlah kalori yang dibutuhkan selama kita berpuasa. Kemudian yang keempat, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi yang beragam dan seimbang. Jadi beragam ini dalam arti berbagai jenis makanan, terutama sayur dan buah-buahan kita konsumsi dalam jumlah yang cukup. Buah-buahan atau sayuran ini akan dia mengandung banyak serat sehingga bisa meningkatkan antioksidan dan juga proses kita dalam lambung sehingga tidak sehingga kita tidak kelaparan saat kita berpuasa. Kemudian yang kelima adalah kita sahur dan berbuka pada waktu azan maghrib segera dengan mengkonsumsi makanan yang manis gitu ya. Kenapa makanan yang manis? Karena makanan manis itu dia akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita, menghasilkan energi dalam jumlah yang cukup. Oke, mungkin itu. Oke, berarti ada banyak poin ya dok ya untuk tips kesehatannya. Nah, mungkin bagi sahabat Zakat TV yang senang berolahraga juga bagaimana itu dok? Iya, satu lagi untuk sahabat Zakat TV yang memang mau berolahraga, itu tetap bisa dilakukan selama berpuasa dengan catatan kita melakukan fit. Fit itu pertama frekuensi yang kita lakukan paling banyak itu 3 kali atau paling banyak 3-5 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak boleh setiap hari. Yang kedua, intensitas. Lamanya kita berolahraga selama berpuasa itu kurang lebih 30 menit. Kemudian jenis olahraga yang dilakukan tidak bersifat aerobik atau tidak bersifat mengambil oksigenasi dalam tubuh kita. Jadi sifat olahraganya yang ringan dan dikerjakan menjelang azan atau menjelang waktu berbuka. Gitu. Oke, jadi ada aturannya juga ya dok ya untuk bagaimana berolahraga selama bulan puasa. Ya dok. Dan satu hal lagi, banyak sekali mungkin dalam kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan sendiri kita kadang mengkonsumsi makanan-makanan dalam berbuka dan juga dalam sahur. Tadi kalau dokter bilang dalam berbuka kita harus makan makanan yang manis untuk mengembalikan gula dalam darah, dan juga untuk selama sahur sebaiknya untuk makan makanan yang bergizi tinggi ya dok ya, untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Dan sahabat Zakat TV, mungkin itu dia tadi bahasan mengenai manfaat puasa bagi kesehatan, dan semoga ini semua memberikan manfaat untuk kita dan bisa meningkatkan kesehatan kita selama kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu saya sendiri Hafiza dan Dr. Yeni, kami dalam episode manfaat puasa selama bulan Ramadan ini undur diri. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.